teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita teman-teman. Oke, hari ini kita mau melanjutkan video yang di request oleh teman-teman di channel YouTube kita ya. Karena kemarin kita juga sudah ya bulan lalu mereview power amplifier. Bagaimanakah cara menentukan power amplifier yang pas ke dalam komponen speaker dan juga box yang kita gunakan. Itu yang pertama pas waktu dulu kita video, dan disitu juga sudah saya video detail bagaimanakah caranya kita kalau mau memilih trik-triknya seperti itu. Nah, hari ini kita mau melanjutkan dan sekaligus kita akan tes langsung di box yang kita gunakan. Jadi nanti teman-teman akan melihat langsung bagaimanakah yang pas, bagaimanakah cara kita menentukan yang pas power amplifier sesuai dengan kebutuhan speaker yang kita gunakan gitu teman-teman. Oke, yang pertama di sini sudah saya siapkan sampel. Ini sampel ya, ini sebagai sampelnya. Jadi ini sampelnya ini box 18 in. Ini jenis box Dynacot. Nah, buat teman-teman yang menggunakan box Dynacot nanti bisa melihat langsung, karena kita hari ini sampelnya adalah box Dynacot. Ini produk dari TMC Madiun 18 in box Dynacot. Di sini sudah saya sediakan 2 box. Nah, di sini sudah saya sediakan dia box, dan teman-teman tahu bahwa kalau jenis model subwoofer impedansinya pasti dia di 8 ohm. Jadi ini 8 ohm 1 ditambah 8 ohm 1, otomatis kita bermain di 4 ohm karena kita paralel. Oke teman-teman ya. Jadi di sini kita menggunakan box dan juga speaker jenis produk dari Dynacot 18 inci. Jadi teman-teman nanti akan bisa melihat langsung perbedaannya seperti apa. Jadi di sini saya akan mencari power amplifier yang pas buat speaker saya. Oke, teman-teman ya, yang pas buat speaker saya yang mana itu teman-teman. Di sini sudah saya siapkan power amplifier berbagai macam jenis. Yang atas ini power amplifier kelas H. Nah, kelas H. Kalau kelas H pasti dia lebih ke clarity. Jadi kalau teman-teman lebih ke flat, ini kelas H. Yang kedua, ini kelas TD, produk dari ATV TD9. Yang atas ATV AL10. Terus bawahnya lagi ada Paslab NX 9000. Ini power yang viral banget. Terus yang bawah lagi ada Paslab tipe NX 14000. Yang bawah lagi ada Paslab CX 8000. Yang bawah lagi ada NX 20000 Pro. Ini produk Paslab sama ATV. Oke teman-teman ya. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan melihat responnya. Yang pertama suaranya dulu. Jadi kita akan mendengarkan suaranya. Box saya ini sama komponen saya ini paling pas menggunakan power amplifier mana. Jadi nanti teman-teman akan melihat responnya, suaranya bagaimana didengarkan langsung ya. Mungkin lebih detailnya pakai headset. Nanti teman-teman bisa dengarkan detail pakai headset. Nanti yang responnya paling bagus yang mana? Apakah power A, power B, power C yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi nanti teman-teman akan melihat langsung responnya seperti itu. Jadi ada beberapa juga orang yang tanya ke kita, Mas, apakah kalau kita beli power yang bagus terus nanti pasti respon sama speaker yang kita gunakan? Oke, kita jawab teman-teman ya, belum tentu. Karena se-flat-flatnya power amplifier ya memang ada beberapa marketing seperti itu, marketing ataupun penjual produk yang bilang powernya bener-bener flat. Power saya ini bener-bener flat, kalau saya jual semua speaker pasti respon. Ada yang seperti itu, tapi kenyataannya di lapangan ketika kita coba sama speaker A kok ya nggak respon, sama speaker B malah respon. Oke teman-teman ya. Jadi kalau power ini respon dan enggaknya itu sekali lagi bukan hanya tentang harga dan juga tentang watt, tapi tentang respon frekuensi. Jadi power ini, nah ini power ini, per power ini mempunyai karakter masing-masing.
Contohnya kalau ini mungkin dia boosting frekuensi 1 kilo, mungkin yang ini boosting frekuensi 500, mungkin ini boosting frekuensi 200 Hz, mungkin ini 100 Hz boosting tinggi, mungkin ini 85 Hz boosting tinggi, mungkin ini boostingnya di frekuensi 60. Kita semua nggak ada yang tahu ini boostingnya di frekuensi mana. Kecuali apa? Kecuali mungkin kita RTA seperti itu, nanti barulah kita akan kelihatan lah. Tapi RTA juga kembali lagi ke speaker yang kita gunakan juga. Jadi memang agak repot sih. Makanya ada beberapa produsen ya, sebuah produk yang bilang power saya ini flat, nggak memilih-milih speaker pasti cocok. No teman-teman ya, sekali lagi belum tentu. Tapi memang kalau power flat, contohnya yang kita gunakan adalah power Plaza, kemungkinan besar memang akan lebih aman untuk bisa kita gunakan di semua jenis komponen speaker. Itu pertama. Tapi kalau yang TD, nah ini TD. Karena TD ini bisa dikatakan dia boosting di frekuensi tertentu yang memang dicari karakter nendangnya. Itu kalau bahasanya orang daerah sini, dicari power itu yang nendang, yang horek. Nah itu yang menentukan apa? Boostingan frekuensinya dari power ini. Jadi tergantung power ini boostingnya di titik mana, terus nanti respon sama speakernya gimana, itulah yang menentukan power ini nanti dia bisa horek apa enggak. Itu kalau orang sini. Jadi bahasanya kalau power TD ini nggak usah kita boosting, sudah boosting sendiri, terus horek sendiri. Kalau Plaza, nah ini, kalau Plaza mungkin kita perlu nge-Q. Nah seperti itu, memilih. Contohnya kalau saya ukur speaker saya ini biar horek, berarti saya naikin di frekuensi ini. Nah itu untuk di Plaza. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, ini adalah salah satu trik juga buat teman-teman bagaimana caranya nanti teman-teman memilih power. Setelah kita mereview yang pertama dulu, belum kita cobakan, sekarang review yang kedua akan kita praktekkan langsung. Nah, dan untuk speaker saya ini wattnya ini cuma 1200, RMS-nya 8 ohmnya 1200. Jadi ini enteng ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kita gabung 4 ohm mungkin ya kita butuhkan sekitar di 2400. Dan power saya nanti yang akan saya coba ini semua wattnya di 4 ohmnya ini semuanya di atas 2000. Jadi sudah saya pastikan bahwa ini nanti bisa merespon seperti itu teman-teman ya. Jadi secara watt mulai dari TD9 ini 4 ohmnya 2400 ya nggak salah, terus NX 9000, NX 14000 apalagi, terus NX CX 8000 ini juga, ini wattnya juga lumayan gede, jadi sudah cukup. NX 20000 juga sudah cukup. Jadi artinya power yang saya sediakan ini wattnya semuanya sudah mumpuni sama speaker yang saya gunakan. Tapi kembali lagi nanti enak dan enggaknya kita akan lihat responnya. Oke teman-teman ya. Nah itu. Oke. Sekarang kita akan coba langsung. Sekarang ini Mas Wahyu persiapan. Nah ini nanti yang menentukan. Mas Wahyu bisa disyuting ya di belakang ya. Nanti Mas Wahyu yang akan memindah-mindah. Nah ini memindah-mindah power di belakang. Nanti akan memilih power yang mana yang saya suruh untuk melakukan tes. Nah itu. Oke ya. Sekarang kita mulai. Oke, lagu sudah saya pilih. Sekarang inputnya kita buat 2. Oke, nanti teman-teman akan lihat langsung responnya yang paling bagus yang mana. Oke, sekarang kita tes ya untuk musik. Sekarang yang saya gunakan untuk power middle. Nah ini power middle-nya, ini power line array-nya saya pakai yang HL10. Jadi HL10 ini bukan tak tes gosap, ini tak pakai buat middle karena ini kelas H. Ini tinggo middle oke. Meskipun tebel tapi tinggo middle ini jernih. Ini yang kelas H kita buka dulu, ini buat middle-nya. Oke ya. Yang pertama saya tes TD9 ya. Oke, TD9. Ini TD9 ATV ya yang kita tes pertama. Jadi power sape buat speaker Dynacot punya saya. Ini saya coba di TD9 dulu. Nah ini untuk hasilnya yang TD9.
Ini biar adil, saya mute lewat DLMS. Jadi ini nggak tak kecilin ya, teman-teman lihat ya, ini nggak tak kecilin. Ini cuma tak mute lewat sini. Oke, sekarang saya kecilin, saya pindah ke power yang bawah, Facelab yang tipe NX 9000. Oke Mas Wahyu persiapan. Ini Mas Wahyu masih melakukan menyalakan ya, memasang perkabelan. Oke, sekarang kita nyalakan yang NX 9000 Pro ini. NX 9000 Pro. Sekarang saya nyalakan. Teman-teman nanti buatnya browsing di Google ya, tapi yang jelas ini kalau untuk speaker saya cukup ini, soalnya buatnya kecil. Speaker saya coilnya cuma 4 in. Oke ya, ini kita nyalakan. Oke, kita nyalakan. Sekarang kita buka untuk musiknya. Menurut saya ini sama ini masih agak tebelan yang ini. Cuma ini agak nyodok dikit, yang ini lebih kempel. Itu bahasannya lebih komplit. Nanti kita RTA juga Ben Adil. Oke, sekarang ini kita kecilin. Sekarang kita pindah ke NX 14000 Mas Wahyu. Oke, NX 14000 saya nyalakan. Sekarang yang Facelab NX 14000 Power Legend ini. Ini saya buka ya, Mas Yu. Siap. Oke, sekarang kita nyalakan. Sama ini paling nendang ini. Gendeng ini. Horkpol. Jadi artinya speaker saya paling pas ini sama NX 14000 dari ketiga yang sudah kita coba ya. Ini paling hork, paling pas. Oke, sekarang kita nyoba yang CX 8000 ini kelas GB ya. Ini saya kecilin. Coba masih ada 2 stok lagi ya. Ini 8000 ini kelas GB. Kalau ini TD NX 20000 ini power balap ini. Oke, ini power balap ya Facelab ini. Oke, sekarang kita nyalakan ya. Yang CX 8000 nyala kelas GB, wes Mas Wahyu. Sekarang kita buka yang CX 8000. Kita buka untuk suaranya. Menurut saya ini mirip-mirip ini, mirip-mirip NX. Tapi ini karakternya mirip kayak TD ya. Ini mirip TD punya ATV. Ini hampir mirip ini karakternya. Ini teman-teman ya. Ini kalau di speaker saya loh ya. Beda speaker beda ini nanti. Oke, coba sekarang kita pindah ke NX 20000 ini seri tertinggi dari Facelab yang tipe rock. Ada NX 25000 juga ya. Tapi ini yang bisa dibilang ini biasanya tinggal speaker 21 in. Banyak yang pakai NX 20000. Oke, sekarang kita tes ya. NX 20000. Oke, sekarang kita tes NX 20000. Wes yuk. Oke.
juga kalau di speaker saya cuy tidak terlalu respon, yo biasa-biasa aja. Jadi kalau yang paling respon, yang paling sempurna adalah produk dari Paslab NX 14000. Oke ya, paling sempurna di speaker saya. Teman-teman nanti pasti berdebat loh, Mas. Berarti Paslab NX 14000 terbaik no? Yo bukan, teman-teman. Ini bukan terbaik juga. Ingat ya. Jadi sekali lagi ini tadi yang merespon sama speaker saya. Jadi dari atas sampai bawah tadi sudah kita tes. Yang atas harganya 11.500.000. Yang ini harganya 12.399.000. Tapi ini sama ini tadi malah masih komplit ini suaranya. Padahal harganya mahal ini. Yang selanjutnya lagi ini 15.499.000. Ini paling suaranya nendang. Padahal ini sama ini harganya mahal ini. Ini harganya 17.499. Berarti mahalan yang bawah. Mahalan NX 20.000, tapi masih nendang yang NX 14.000. Jadi bukan berarti kok ini lebih jelek dari ini, juga tidak teman-teman. Tapi intinya ini yang paling merespon daripada yang ini. Yang paling merespon yang ini. Oke ya, ini perlu dimengerti ini. Jadi bukan berarti kok ini terbaik, bukan kok ini terbaik, ini terjelek, bukan. Tapi ini yang menentukan speakernya respon apa enggak. Jadi yang menentukan sekali lagi itu teman-teman nanti bisa lihat, bisa speaker dan juga komponen box yang kita gunakan. Jadi responnya dari power yang kita gunakan itu tadi kembali lagi ke komponen speaker yang kita gunakan dan jenis box yang kita gunakan. Ini belum tentu. Jadi kalau teman-teman nanti pakai contohnya pakai box apa ngono ya. Nah itu ini 20.000 ya jelas horeg. Ini 20.000 ini karena karakternya nendang. Biasanya nek teman-teman punya speaker dan juga box yang rendah dikasih ini tambah horeg. Karena kalau nada rendah terlalu rendah dikasih power yang nyodok, bahasanya seperti itu justru suaranya komplit dan horeg pol. Jadi kalau bahasanya saya sepengalaman yang saya coba, kalau speaker sama box yang saya gunakan itu lebih rendah itu cuma geler seperti itu. Kalau dikasih power yang nyodok atas nyodok justru dia malah komplit, nyodoknya dapat, rendahnya dapat. Begitu pula kalau seumpamane speaker karakternya itu watos, nek dikasih power yang watos justru malah gak enak, suaranya malah gak responnya gak komplit. Kalau speaker watos kasih power yang agak empuk, agar apa fungsinya? Agar komplit, ada atasnya, ada rendahnya. Nah itu teman-teman. Jadi ini penting juga ya buat teman-teman ya. Jadi kalau sudah karakter bokeh atas, speakernya atas, itu ya bisa dibilang dikasih powernya yang agak rendah biar komplit. Jadi teman-teman seperti itu. Cuman bahasanya kalau soundman pasti ya nada rendah, nada tinggi. Berarti teman-teman pasti pahamnya bassnya atas, bassnya empuk dan lain-lain. Padahal sebenarnya ya frekuensi itu tadi. Jadi kalau kita dapat box yang frekuensi peaknya 80, 90 atas bahasanya seperti itu, kita kasih power yang agak rendah agar suaranya lebih komplit. Begitu juga kalau peaknya speaker yang kita gunakan 60 Hz, contohnya 65 rendah, kita kasih power yang agak atas dikit agar suaranya lebih komplit. Jadi ini tadi bukan kita balap terus yang terbaik mana, bukan. Kita tidak membandingkan produk-produk tertentu. Pokoknya ini semuanya horeg tergantung speaker yang kita gunakan. Itu ya, meskipun ya ada beberapa penjual power amplifier merek A, merek B yang bilang ini paling respon, speaker apapun bisa respon, bisa baik. Itu kalau saya sendiri itu belum tentu, karena kalau kita nggak nyoba sendiri sama power yang kita gunakan itu nggak bisa kita menilai. Bisanya ya wes powernya mana, komponen kita apa, speakernya apa, boxnya apa, kita kasih power yang ini itu. Oke ya teman-teman, mesti nanti lo mas itu kan bisa di EQ. Nah itu kembali lagi teman-teman, di EQ itu bisa, tapi speakernya nanti awet apa enggak. Contohnya karakternya peak 80, dipaksa dibunyiin 65, pasti ya speakernya jebol, tidak akan membutuhkan waktu yang lama, karena speaker sama bokeh itu sudah respon dipaksa ke rendah seperti itu teman-teman. Oke ya, oke sekarang kita RTA yuk, dari bawah ya berarti ya. Oke, ini sekarang kita RTA teman-teman ya, biar teman-teman nanti tahu selisihnya seberapa sih. Oke, ini kita cabut.
Oke teman-teman ya. Nanti teman-teman bingung lagi, loh Mas, di RTA itu diapain? Jadi RTA adalah kita ngambil suara dari ping noise speaker, dikasih tudungan mic. Nah, mic measurement. Nah, ini micnya. Jadi nanti sebagai acuan. Oke ya. Kalau kita kan bisa dengarkan pakai telinga, naik komputer pakai mic. Jadi nanti komputernya baca pakai ini telinganya komputer ini. Nah, itu teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa lihat datanya pakai mikrofon ini. Oke ya. Sekarang dari saya RTA dari NX 20.000 dulu. Ini dari NX 20.000 ya, RTA ya. Ini kita RTA dari NX 20.000 dulu. Oke, sekarang kita buka. Sekarang teman-teman bisa lihat ya. Ini kita pakai power yang NX 20.000. Jadi kita akan ambil datanya buat teman-teman semuanya di channel YouTube saya. Oke, musiknya harus di pause, sorry. Oke, sekarang kita kembali lagi. Oke, kita akan melihat respon. Oke teman-teman ya. Ini saya mute dari sini. Ini saya mute dari sini. Oke, teman-teman nanti bisa akan melihat langsung ketika selesai ya teman-teman ya. Ini kita ngambil datanya dulu, terus nanti kalau sudah selesai baru kita tunjukkan ke teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut yang atasnya. Ini yang C8000 sekarang. Mas Wahyu sudah? Oke, sekarang yang C8000, wes. C8000 kelas GB. Kalau ada orang ya Mas, betul. Oke, sekarang kita nyoba yang C8000. Oke, sekarang kita pindah ke ini 14.000. Ini kan terus nyala. Sekarang ending 14.000. Oke, sekarang ke satunya NX 9000. Sudah? NX 9000. Sekarang ke TC9. Teman-teman, sekarang sudah selesai, saya kecilkan. Sekarang saya lihat datanya. Nah, ini teman-teman, berbagai macam data sudah kita sediakan di sini.
Yang pertama kita lihat dari yang NX 20.000 dulu. NX 20.000. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini peak frekuensi di sama ya. Kalau karena boxnya sama jadi otomatis hasilnya sama. Ini di 106,4, itu di 9,27 dB. Kalkulator yuk. Nah, ini 9,27 dB ya. Ini di NX 20.000. Sekarang CX 8.000. CX 8.000 di 106-nya ini di 10,59. Berarti masih tinggian dikit CX 8.000. Padahal NX 20.000 itu powernya mahal banget. Tapi karena nggak respon sama speaker yang saya gunakan, jadi selisihnya 101 dB ya. Coba NX 20.000 nya ini. NX 20.000 nya ini. Ini kita mengacu di frekuensi 106 ya. Di 106,4, 9,27. 9,27 ya, 9,27 dB. Kalau CX 8.000 nya di frekuensi 106 ini 10,59, berarti selisihnya 1 dB lebih. 1,3 dB selisihnya ya. Sama ini 20.000. Nah, ini terus CX 8.000 sama ini 14.000. Nah, ini masih tinggian yang NX 14.000. NX 14.000. NX 14.000. Nah, ini 11,36. 11,36. CX 8.000 nya 10,59. Selisihnya berapa dB? 0,7. Nah, terus NX 9.000. Nah, ini NX 9.000 106-nya itu 8,52. 8,52 ini paling rendah ya. Sama TD9 podoplek. Ini podoplek 8,28. Nah, ini NX 9.000 sama TD9 podo. Wah, hampir nggak ada bedanya teman-teman. Jadi ini ya, ini sama ini kekuatannya meh podo kalau di speaker saya. Jadi responnya di speaker saya ini meh podo antara NX 9.000 sama TD9. Podo-podo 9 nih, meh podo plek. Nah, ini tadi yang paling menonjol, teman-teman bisa lihat. Yang paling menonjol adalah nah ini di frekuensi di 106 tadi kita mengacu frekuensi 106 tetap diduduki sama NX 14.000. Paling tinggi NX 14.000, di bawahnya itu CX ini. Jadi NX 14.000 baru CX 8.000, CX ya horek ini. NX 9.000, TD9, NX 20.000 nya di tengah-tengah. Ini ya, NX 20.000 ini yang tengah-tengah. TD9 ini ngisor dhewe karo NX 9.000. Terus NX 20.000 ini di tengah-tengah. NX 14.000 ini atas sendiri, CX 8.000 ini di bawah 14.000. Jadi itu. Jadi otomatis di sini teman-teman sudah tahu bahwa yang membuat ini respon dan enggaknya memang ya harus kita coba. Jadi ini memang nggak bisa dipungkiri teman-teman ya. Kalau kita mau memilih sebuah power amplifier, memang kita memilihnya harus sama barangnya. Itu kalau saya. Nah teman-teman, Mas, aku sudah punya speaker di rumah, sudah punya box di rumah. Kemarin karena saya tanya teman suruh beli powernya NX 14.000. Lah tak pakai di speaker saya, kok suaranya jelek. Ya berarti NX 14.000 nya nggak respon sama speakernya teman-teman. Lah terus bagaimana? Ya kalau bisa memang dicoba, tapi kalau nyoba kan nggak mungkin Mas. Wong kita beli power aja harus beli dulu baru dibawa pulang. Lah kan repot. Nah, itu memang agak susah teman-teman ya, makanya kenapa kalau teman-teman membeli yang jadi, contohnya speakernya jadi, boxnya jadi, powernya settingannya atau ini powernya yang sudah di reset sama pembuatnya, itu akan lebih respon. Ini makanya buat teman-teman kalau pemula apalagi pengen buka rental dengan budget yang mahal, menurut saya memang lebih baik kita membeli sistem. Jadi membeli jadi, speakernya jadi, powernya jadi. Karena sama pabriknya mesti sudah diresetkan. Power yang pas apa, speaker yang pas apa. Tapi kalau teman-teman pengen rakit sendiri, pengen coba-coba, ya silahkan buat box di Nakot, buat box di CLA. Caranya gimana? Ya tadi teman-teman harus memilih
memilih speaker yang saya gunakan sama box saya ini yang pas sama power saya yang mana. Lah itu teman-teman, memang produsen banyak sekali yang menjual power kelas agak mahal, kelas H, ada kelas I dan lain-lain, yang memang kalau itu memang lebih aman. Tapi apakah teman-teman budgetnya cukup? Satu power di atas 20 juta, di atas 25 juta. Padahal teman-teman budgetnya mas, pengen saya beli kelas GB mas, harga yang 7 jutaan. Lah apalagi seperti itu. Jadi memang teman-teman ya, sebuah sound system ini tidak mudah menentukan power amplifier yang pas, karena ya itu tadi, kembali lagi ke box yang kita gunakan. Meskipun boke podo kancane, speaker podo kancane, sing gawe beda, itu hasilnya juga beda teman-teman. Jadi memang ini adalah salah satu trik juga buat teman-teman. Nek beli memang ya wis itu tadi teman-teman, harus nek bisa nyoba wis itu teman-teman. Speakernya dibawa, dicoba. Nah di PCT bisa. Jadi buat teman-teman silakan. Kalau mau ke PCT bawa speakernya, buangnya 3 ore nih, dipilihnya power yang pas, silakan. Kita welcome setiap hari. Nanti kita coba di sini sama-sama milih power yang pas. Belum tentu kita beli power yang mahal itu support. Nah, karena teman-teman tadi lihat ya, NX 20.000 kurang garbi di kelas horek. Banyak sekali yang pakai, orang balap. Speaker 21 in pakai itu. Tapi teman-teman lihat hasilnya. Teman-teman nanti masih ada yang komen, loh mas, itu karena listriknya mas. Ini tadi kita bukan masalah listrik ya, karena kita ngeplaynya paling cuma 25% dari kemampuan power yang kita gunakan, karena hanya pakai listrik PLN. Kalau listrik hubungannya sama apa? Kalau listrik itu yang saya ketahui dan pengalaman saya di lapangan biasanya adalah limit. Jadi kalau listriknya kurang, powernya mesti limit. Teman-teman pakai ini 20.000, gensetnya cuma 20 kVA ke bawah, pasti limit. Urung seru tapi powernya wis klip. Lah itu teman-teman, itu berarti listrik yang tidak kuat. Jadi kalau respon itu tergantung speaker yang kita gunakan. Ini tadi jelas teman-teman lihat, teman-teman. Jadi kita tidak menjelekkan produk-produk tertentu, tipe-tipe tertentu, tapi teman-teman bisa melihat sendiri. Yang merespon bahkan yang harganya 15 juta, bukan yang harganya mahal dan harganya yang 8 juta tadi. Malah sing rodok murah karo sing 15 juta itu yang paling merespon. Sing 10 juta nggak ngerespon, sing harga 20 juta juga nggak ngerespon. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi itu teman-teman. Jadi otomatis kalau mau menentukan power amplifier harus, kalau saya sendiri harus nyoba. Kalau kita cuma di RTA atau juga nggak bisa maksimal, dicoba didengerin pakai telinga, baru mana yang cocok di telinga kita yang mana. Oke ya, terima kasih semuanya, semoga ini bisa membantu. Kalau teman-teman nanti mau bawa speaker ke sini silakan, nanti nyoba sama power langsung, yang mau dibeli silakan yang mana. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi.